karena adanya perbedaan pada Pemirsa, belum pernah terjadi kontroversi begitu tajam dalam proses sidang Mahkamah Konstitusi, seperti dalam perkara sengketa penentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden saat ini. Proses sidang dan keputusan mahkamah kali ini adalah jendela untuk melihat bagaimana ambisi politik kekuasaan dan nepotisme telah menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap lembaga pengadilan tertinggi. Ironisnya, atas nama hukum, justru keputusan yang kontroversial ini harus diterima oleh publik setanah air dan akan menentukan jalannya politik Indonesia ke depan. Video ini ingin menambahkan dimensi sosiolegal yang kritikal tentang pertama, cacat etika putusan karena adanya konflik kepentingan. Kedua, betapa goyahnya pilar lembaga pengadilan tertinggi menyangga keberlangsungan tatanan negara hukum. Ketiga, apakah nalar memperjuangkan generasi muda dengan membawa soal kriteria umur capres dan cawapres ke MK sungguh menguntungkan generasi muda? Proses sidang dan putusan MK kali ini adalah jendela untuk melihat bagaimana ambisi politik kekuasaan dan nepotisme telah menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap lembaga pengadilan tertinggi. Cacat etika. Dissenting opinion dalam persidangan MK telah membuka kotak Pandora. Di antara beberapa perkara dengan materi sama, terdapat perkara nomor 90/PUU 21/Romawi_2023 yang diajukan mahasiswa hukum pengagum seorang wali kota dan sekedar bertujuan menguji keterampilan hukumnya di MK. Sebenarnya perkara nomor 90 bersama perkara nomor 91 sudah ditarik oleh pemohonnya dan seharusnya menjadi gugur, tetapi diajukan kembali dengan cara yang tidak masuk akal dan bahkan gelar perkaranya dilanjutkan. Kejanggalan lain adalah di dalam berkas perkara itu tersurat nama seorang wali kota yang berkepentingan dalam konstentasi pemilu nantinya. Namun, justru proses persidangannya dihadiri oleh ketua MK yang berkerabat dengan pihak-pihak yang dapat diuntungkan melalui putusan ini. Padahal, ia tidak hadir dalam sidang perkara lain yang bermateri sama sebelumnya, tetapi justru hadir dalam perkara yang syarat konflik kepentingan. Berikutnya, putusan terhadap 6 perkara bermuatan sama yang dibacakan dalam sehari itu telah menunjukkan adanya inkonsistensi yang jelas. Publik tanah air yang sangat menanti keadilan sempat terkecoh. MK menolak beberapa perkara sebelumnya, baik yang mempersoalkan kriteria batas usia maupun pernah berpengalaman sebagai pejabat daerah. Namun, melalui perkara nomor 90 tersebut, MK dalam retorika cerdik telah memutuskan kriteria presiden dan wakil presiden memiliki usia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman atau sedang menjadi pejabat yang terpilih dalam pemilihan umum termasuk kepala daerah ataupun wali kota. Para pemohon revisi berfoto sebelum sidang putusan uji materil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi, Senin 16 Oktober 2023. Sungguh pun etika seharusnya adalah pelajaran mendasar dalam pendidikan keluarga dan sekolah. Tidak semua orang terpelajar, bahkan yang mengemban jabatan publik tinggi mau mengerti apa bedanya dengan hukum. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang berisi hal yang dilarang dan dibolehkan, dianut bersama dalam suatu kebudayaan atau peradaban manusia, dan menjadi panduan hidup bersama. Kepatuhan terhadap hukum menjadi sendi utama keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan, korporasi komersial, dan kemasyarakatan di zaman modern saat ini. Namun,
Kelangsungan hidup lembaga-lembaga tersebut ditentukan oleh dipatuhinya nilai-nilai etika moral itu. Sebabnya, para pejabat publik yang tinggi dan terhormat dipersyaratkan mengikuti sumpah jabatan dan menandatangani fakta integritas. Dalam suasana terusiknya etika publik seperti itulah perkara MK nomor 90/PUU 21 Romawi/2023 diputuskan. Bahkan atas nama Tuhan dan keadilan. Sayangnya, pelanggaran etika sering dianggap hal biasa asal tidak melanggar hukum. Padahal, pelanggaran etika bisa memiliki konsekuensi lebih berat daripada sanksi hukum, berupa kurungan atau ganti rugi. Pelanggaran etika moral pejabat publik akan berarti mempertaruhkan martabat institusi, hilangnya kepercayaan publik, dan legitimasi sosial yang berdampak panjang. Produk kebijakan dan hukum yang dihasilkan pejabat publik yang dianggap cacat etika moral akan selalu dipertanyakan akuntabilitasnya dan tidak dipercaya apabila hal ini terjadi. Sudah seharusnya pejabat yang bersangkutan bertanggung jawab. Pelanggaran hukum sudah pasti merupakan pelanggaran etika moral karena hukum didasarkan pada tradisi moralitas. Meskipun pelanggaran etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Etika berada di atas hukum karena prinsip-prinsip moralitas yang terkandung di dalamnya bertujuan menjaga kelangsungan hidup bersama. Hukum pada umumnya tertulis, bisa juga tidak tertulis. Tetapi etika sudah pasti tidak tertulis dalam artian law in the book. Dalam suasana terusiknya etika publik, seperti itulah perkara MK nomor 90/PUU 21 Romawi/2023 diputuskan. Bahkan atas nama Tuhan dan keadilan. Negara hukum. Bagaimana kedudukan suatu putusan hakim di negara hukum? Di negara Belanda yang sistem hukumnya diwariskan kepada Indonesia, putusan hakim bersama dengan kodifikasi undang-undang adalah sumber hukum. Mengapa penting mengaitkannya dengan negara hukum? Negara hukum memastikan perlindungan warga negara terhadap kesewenangan para penguasa. Semua tindakan penguasa harus didasarkan pada hukum yang dibuat dengan prosedur demokrasi, memuat prinsip keadilan dan standar hak asasi manusia atau HAM, serta ada mekanisme kontrol dari lembaga pengadilan yang imparsial atau rule of law. Tindakan penguasa tidak boleh didasarkan pada hukum yang dibuatnya sendiri. Teori negara hukum ini didiskusikan serta diperdebatkan selama ratusan tahun sampai pada ruang lingkupnya yang sekarang. Sayangnya, hukum berupa putusan MK tersebut tampak telah digunakan untuk mendefinisikan kepentingan mereka yang berkuasa, bertujuan mendapatkan kekuasaan dan hak-hak istimewa, dan selanjutnya adalah sumber kesejahteraan. Studi hukum kritis menyatakan demikian. Dan kekuasaan, hak istimewa, serta sumber kesejahteraan bagaikan lingkaran yang diupayakan untuk terus dipertahankan dengan cara membangun kesadaran palsu di tengah masyarakat. Jika hal ini terjadi di negara hukum yang kuat, mesin demokrasi yang bekerja untuk mencegah dan menanganinya. Namun, jika terjadinya di Indonesia yang sistem demokrasinya belum matang, apalagi korupsi di lembaga penegakan hukum masih saja ada, dampaknya bisa sangat merugikan. Untunglah gerakan masyarakat sipil Indonesia bisa diledakkan sebagai penjaga demokrasi dan kelompok penekan. Memperjuangkan generasi muda, Indonesia memang sedang dikaruniai Tuhan dengan berkah yang tidak akan datang dua kali, yaitu jendela demografi berupa populasi umur muda terbesar. Jendela ini tidak lama akan tertutup, sekitar tahun 2030 atau bahkan lebih awal. Masalah terbesarnya yang dihadapi Indonesia adalah realita tingkat pendidikan orang Indonesia baru sampai kelas 1 SMP. Bagaimanakah caranya agar ada lompatan menjadikan orang-orang muda pintar, inovatif, kreatif dalam segala bidang? Orang muda Indonesia diharapkan bisa menawarkan kepandaian kepada dunia berupa produk sains, teknologi, produk pertanian,
dan produk budaya. Di antaranya karya sastra, film, musik, kuliner, dan segala hal. Bagaimanapun, Indonesia tidak bisa lagi mengeksploitasi bahan mentah hasil hutan dan tambang karena akan habis. Lompatan itu hanya bisa dibuat apabila desain pembangunan sumber daya manusia muda berjangka panjang lebih dari 50 tahun dan sangat jelas visi, misi, dan langkahnya. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tidak murah karena setiap langkah harus ada dasar saintifik dan data berbasis bukti. Reformasi sistem pendidikan dasar, menengah, dan universitas sangat diperlukan karena selama ini terbelenggu. Apabila ini semua dapat dibenahi, Indonesia akan melahirkan manusia muda yang berkualitas. Pentingnya reformasi sistem pendidikan juga dalam rangka membangun karakter orang muda Indonesia agar mempersatukan, memperkuatkan integritas, terutama kejujuran. Apakah cukup dengan membangun Kementerian Pemuda dan Olahraga? Tampaknya tidak, karena beberapa menteri di situ justru terjerat kasus korupsi. Barangkali karena penunjukannya bukan karena kualitasnya sebagai kepemudaan dan keolahragaan, melainkan politik transaksional. Apakah mengajukan permohonan kepada MK agar usia calon presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun adalah satu-satunya solusi? Reformasi Indonesia sejak 25 tahun lalu yang melahirkan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terdapat berbagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan negara dan aparat hukumnya justru mengalami kemunduran. Belum tentu karena penyebab utama dari kemerdekaan adalah justru kuatnya oligarki politik yang membatasi para pemuda dan pemudi hebat dari desa-desa, kabupaten-kabupaten, dan provinsi-provinsi untuk menjadi pemimpin politik akibat tidak punya uang dan jaringan kekuasaan. Betapa mahalnya harga yang harus kita bayar dari lahirnya produk hukum yang cacat etika. Dampaknya sangat luas dan harus ditanggung terlebih oleh generasi muda ke depan. Sudah saatnya memikirkan sistem meritokrasi, jejak kompetensi, dan pengabdian pada masyarakat sebagai syarat perekrutan pejabat publik di bidang hukum. Bukan dengan cara menawarkan jabatan tinggi melalui lowongan di koran, karena manusia berkompetensi, profesional, dan berintegritas umumnya tidak akan menawarkan dirinya di lowongan koran. Mari, pemuda-pemudi Indonesia, buka mata hatimu. Terima kasih.